Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nadia Febriati dengan NIM 201191643 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kemuliaan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah bin Quhafah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ia dipanggil Abu Bakar karena sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Oleh sebab itu, beliau disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Abu Bakar mendampingi Rasulullah dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Thur dan 7 hari di perjalanan ke Yastrib Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar merupakan seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ketika perang Badar kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah SAW agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak ada satupun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Abu Bakar seorang yang cerdas dan berilmu yang luas. Abu Bakar juga sosok yang paling baik. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Dan Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar merupakan sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Oleh karena itu, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, beliau telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin, seperti melanjutkan rencana pengiriman pasukan utama Usama bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pemakan zakat, memerangi nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Pada hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Selama sakit, beliau masih juga berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat untuk dimintai pendapat tentang Umar bin Khattab. Ia juga meminta Utsman bin Affan
untuk menuliskan surat wasiat dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya pemimpin umat Islam. Abu Bakar wafat pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar merupakan sahabat sekaligus murid dari Rasulullah SAW. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya, kebaikan untuk umat Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah, agar menjadi jariyah pahalanya terus mengalir meski seorang telah tiada. Sekian pembahasan mengenai kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Saya Dekan Nadia Febriati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.